masuk ke dinamika dan tantangan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Pancasila. Jadi, Pancasila merupakan sebuah dasar dan falsafah negara kesatuan Republik Indonesia yang dijadikan sebagai dasar serta ideologi dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Ia sebagai kekuatan untuk persatuan dan kesatuan dan menjadi bagian dari pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Ada 5 pokok materi yang akan kita bahas dalam dinamika dan tantangan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah masa pra-proklamasi, yang kedua masa awal kemerdekaan, yang ketiga masa Orde Lama, yang keempat masa Orde Baru, dan yang kelima masa reformasi. Yang pertama, kita akan lihat dinamika dan tantangan Pancasila pada masa pra-proklamasi. Indonesia pada masa pra-proklamasi masih berada di bawah penjajahan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda cenderung menekan gerakan kemerdekaan yang menggunakan Pancasila sebagai landasan ideologi. Kemudian, pada masa penjajahan Jepang dibentuklah BPUPKI. Ini menjadi peluang bagi bangsa Indonesia agar dapat menyusun dan mengemukakan dasar negara Indonesia. Kemudian ada beberapa tantangan utama pada masa pra-proklamasi. Yang pertama, bagaimana menggabungkan pemahaman ideologi yang beragam di kalangan pemimpin dan aktivis kemerdekaan. Yang kedua, ada berbagai konflik internal di antara kelompok-kelompok politik dan sosial di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana menyatukan semua elemen atau semua perbedaan bangsa Indonesia di bawah bendera Pancasila sebagai ideologi negara yang inklusif. Lalu yang kedua, pada masa era kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila diakui sebagai dasar negara melalui Piagam Jakarta tahun 1945. Selama era kemerdekaan ini, Indonesia juga menghadapi konflik ideologis dan politik yang dapat mempengaruhi penerimaan dan implementasi Pancasila. Misalnya, konfrontasi antara kelompok nasionalis, komunis, dan agamis. Ini memunculkan perselisihan dalam interpretasi dan aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa tantangan pada masa era kemerdekaan. Yang pertama, Pancasila dihadapkan pada tantangan yang membangun ide kokoh di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Yang kedua, terdapat perdebatan tentang implementasi Pancasila dalam sistem pemerintahan antara sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Lalu yang berikut pada masa Orde Lama. Meskipun Pancasila diakui sebagai ideologi negara, terdapat konflik politik antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan terhadap implementasi Pancasila. Terjadi persaingan antara partai-partai politik yang mewakili berbagai aliran dan ideologi, termasuk nasionalisme, Islamisme, dan komunisme. Orde Lama juga ditandai dengan perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan, termasuk transisi dari sistem demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Tantangan utama adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam struktur dan operasi pemerintahan yang baru. Meskipun menghadapi berbagai dinamika dan tantangan, Pancasila tetap berperan sebagai landasan ideologis utama dalam pembentukan dan pengembangan negara Indonesia pada masa Orde Lama. Yang berikut adalah pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan tatanan kekuasaan yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan berlangsung selama 32 tahun. Pada era Orde Baru, segala bentuk kehidupan masyarakat Indonesia mengalami kemajuan, seperti inflasi menurun dan mata uang nasional yang stabil. Awalnya masa ini untuk menata kembali kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun, pemerintah tersebut dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan cita-cita awal Orde Baru.
Selama 32 tahun memimpin, ternyata Presiden Soeharto justru mementingkan kelompok-kelompok tertentu saja, sehingga masyarakat mengalami kesengsaraan dan merasa kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yang pertama menerapkan pengajaran P4, yakni pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di sekolah. Yang kedua, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Yang ketiga, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Yang terakhir, pada masa reformasi. Pada masa reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998, setelah runtuhnya rejim otoriter Orde Baru, Pancasila menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya yang signifikan. Era reformasi ditandai dengan munculnya berbagai pandangan dan ideologi yang lebih pluralistik. Tantangan bagi Pancasila adalah bagaimana mempertahankan relevansinya sebagai ideologi negara di tengah munculnya aliran-aliran politik dan ideologis baru yang menuntut pengakuan yang lebih besar terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Proses reformasi ditujukan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Pancasila dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa nilai-nilainya seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, dan partisipasi politik dipertahankan dan diperkuat dalam konteks pembangunan demokrasi yang lebih inklusif. Salah satu agenda penting dari era reformasi adalah pemberantasan korupsi dan pencapaian keadilan sosial. Pancasila dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip moralitas, transparansi, dan akuntabilitas ditegakkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Era reformasi juga menyaksikan dampak dari globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Pancasila dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan-perubahan ini sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya yang khas bagi bangsa Indonesia. I shine so bright, you might go